Menyusui saat sakit, hal ini sering jadi perdebatan. Ada yang menganggap menyusui saat sakit bisa menularkan pada bayi. Ada pula yang yakin ibu saat sakit tetap boleh menyusui. Apalagi di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana jika moms tertular COVID-19? Apakah tetap boleh menyusui? Yuk, simak wawancara eksklusif nakita.id dengan konsultan laktasi untuk menjawab kebingungan ini. Tonton videonya sampai habis ya. Seorang ibu kalau sakit yang kita lihat sih sebenarnya tergantung tipe penyakitnya apa. Memang beberapa penyakit kita pantau gitu menyusuinya atau mungkin hentikan dulu menyusuinya, terutama kalau ibu-ibu yang memiliki kanker yang harus menerima obat-obatan cukup keras seperti kemoterapi ataupun radiasi. Itu biasanya kita tunda dulu menyusuinya sampai selesai pengobatan ibunya, tapi di luar daripada itu secara umum masih bisa dilanjutkan menyusuinya. Sekali lagi COVID-19 kan juga ininya banyak kondisinya. Dia satu penyakit tapi ada yang segar-segar yang istilahnya OTG gitu tanpa gejala, ada yang gejala ringan seperti batuk pilek, sakit tenggorokan, demam atau flu biasa gitu, selesma biasa, ada yang sampai infeksi paru atau pneumonia gitu berat sampai harus perawatan rawat inap atau misalnya di ruang rawat intensif gitu kan. Jadi ya tergantung tingkat keparahannya. Kalau misalnya ibunya sudah butuh perawatan di rumah sakit, biasanya sih kita lihat nih juga usia bayinya berapa, kemudian kira-kira ibunya bisa mandiri, masih bisa perah ASI atau tidak gitu. Selama masih bisa perah ASI, masih mampu gitu, kondisinya tidak terlalu berat, masih mampu perah ASI dengan memperhatikan protokol kesehatan gitu, pakai masker, kemudian sebelum dan sesudah perah ASI-nya cuci tangan gitu, masih bisa memberikan ASI-nya untuk bayinya. Tapi kalau misalnya ibu udah lemas banget, sakit keras gitu, ya kita fokusnya pemulihan ibunya dulu tentunya. Pada ibu-ibu yang relatif sehat, bisa di rumah, isolasi mandiri misalnya, baik di rumah maupun di tempat lain, dengan memperhatikan protokol kesehatan masih bisa memerah ASI untuk diberikan ke bayinya. Setelah dinyatakan sembuh, lepas dari isolasi mandiri juga masih silahkan langsung menyusui langsung ke bayinya dengan ya memperhatikan tetap protokol kesehatannya. Kalau misalnya dalam rangka perah ASI di tempat kerja gitu, lebih diperhatikan kaidah-kaidah penyimpanan ASI perah gitu. Jadi ya tempat alat-alat perah, kemudian tempat penyimpanan ASI-nya ya sering dibersihkan gitu. Kemudian ya jika memungkinkan ya bawalah tas atau tempat pendingin sendiri gitu. Jadi kita nggak menggunakannya bersama, misalnya pakai kulkas yang ada di kantor atau yang ada di tempat umum gitu. Dan ya si tempatnya itu atau tasnya itu juga ya harus dibersihkan secara berkala. Itu dia Moms, jawaban dari pakar tentang menyusui saat sakit. Saksikan wawancara eksklusif nakita.id bersama pakar lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.